Ya, oke, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Nah, ya, salam sukses buat semuanya gitu ya. Nah, jadi hari ini kita lakukan setting lagi, goal setting lagi 6 bulan ya. Nah, anggap aja kita mulai dari baru ya. Tapi kalau memang kita belum dari baru otomatis ya. Kalau misalnya kita dari sebelumnya ini kita udah achieve Ronin itu pasti jauh lebih cepat ya untuk kita masuk ke Samurai. Nah, hari ini saya anggap aja kita semua adalah member-member baru ya. Nah, mulai refresh ataupun misalnya member lama tapi belum menjalanin. Nah, karena kita sebentar lagi udah akan masuk lagi ya, karena kita sisa 9 hari lagi, kita akan penutupan rank ya. Nah, penutupan rank. Nah, bagi teman-teman yang belum achieve, nah coba ngejar masih ada 9 hari ya, seperti itu. Nah, ini kita akan hari ini akan goal setting untuk yang periode baru ya 2021 sampai 2022. Kita akan selalu ya, mulai di 1 Oktober sampai 25 September. Total ada 360 hari lagi. Oke, hari baru ya. Nah, kenapa menurut saya samurai teman-teman? Nah, karena samurai ini boleh dibilang ini adalah satu lumayan income-nya ini ya sangat diminati ya. Kenapa? Karena income-nya adalah 50 juta sampai 150 juta teman-teman ya. Nah, saya masih ingat dulu gini loh teman-teman. Saya kan juga dari orang kantoran ya, kerja di kantornya juga 20 tahun. Nah, hari ini saya tahu teman-teman yang kerja di kantoran banyak ya, yang gaji-gaji yang range-nya mungkin di antara 10 juta sampai 15 juta ini yang paling banyak ya. Nah, kalau antara 10 juta sampai 15 juta, Anda kita kerja ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mencapai samurai, teman-teman belajar ya, 6 sampai 9 bulan. Kita capai samurai itu rata-rata income-nya juga sama teman-teman, bisa 100 juta sampai 150 juta. Nah, kalau 100 juta 150 juta, saya selalu ini artinya apa? Ini oke loh teman-teman. Saya kerja aja terakhir 20 tahun aja itu gaji terakhir cuma 25 juta ya. Setelah dipotong pajak mungkin terima cuma 20 juta gitu. Itu pun kerja selama 20 tahun loh teman-teman. Dia kan sebagai IT consultant di perusahaan asing lagi ya. Nah, jadi artinya maksudnya apa? Kalau teman-teman bisa belajar ya dengan rendah hati ya. Nah, kita sama-sama belajar, Anda bisa 6 sampai 9 bulan bisa capai samurai 100 juta sampai 150 juta aja. Ini sama loh dengan kita kerja di kantoran 10 tahun. Ya, saya harus bilang gitu ya. Saya kerja di kantoran misalnya 10 sampai 15 juta, sama loh dengan kita kerjanya 1 tahun di AFC sama dengan 10 tahun. Berarti apa? Teman-teman hemat ya atau kita untung 9 tahun. Nah, 9 tahun kan kita enak kan bisa kerja yang lain. Nah, anggap saya nggak bicara lagi nih rank yang Shogun dan Bushido. Kita di Samurai aja, 3 tahun aja misalnya ya. 1 tahun aja tadi 100 sampai 150. 3 tahun, berarti kita kerja di AFC 3 tahun. Sama loh dengan kita kerja di kantoran 30 tahun ya. Gambaran seperti itu teman-teman ya. Oke, saya next lagi. Oke, jadi ini semua ya. Jadi semua ya. Jadi sebuah tujuan tanpa rencana itu nggak bisa ya. Itu hanya sebuah keinginan teman-teman ya. Jadi harus semuanya direncanakan ya. Nah, rencanakannya apa? Biasa, ada visi jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, menurut saya kita setting 6 bulan ini itu bukan jangka panjang ya. Jangka panjang oke lah, semua dari kita pasti harus menjadi Bushido ya. Atau setidaknya adalah ranknya yang cukup yang cukup dicari orang apa minimal Shogun ya. Shogun Daimyo ya. Kenapa? Karena Shogun aja tuh bonus tahunannya 575 juta loh. Benar nggak ya? Saya kerja di kantoran aja 20 tahun, paling dapat bonus tahunnya berapa? 1 bulan gaji. Benar nggak? 25 juta. Ini keren loh. Benar nggak? Anda di AFC aja, Samurai aja bonusnya berapa? 75 juta. Ronin aja 25 juta. Coba. Itu kita kerja 20 tahun loh. Baru bisa dapat bonus begitu ya. Nah, jadi menurut saya ini AFC ini luar biasa ya. Nah, ini semua rank maksud dari pengertian Toreda ini semua kita ngambil dari satria-satria Jepang ya. Toreda itu sebenarnya adalah pedagang ya. Nah, Ronin sebenarnya adalah seorang mantan samurai. Nah, kita akan bahas adalah samurai ya. Samurai adalah satria. Ya, satria berasal dari kalangan bangsawan juga ya. Seperti itu. Nah, kalau shogun ternyata adalah pemimpin dari samurai, seperti itu ya. Nah, kalau daimyo adalah raja ya atau pemimpin sebuah negara. Dan ternyata yang tertinggi bushido itu ternyata adalah apa? Ternyata itu adalah satu sifat aja ya, kebajikan. Jadi artinya untuk semua satria-satria itu harus punya sifat namanya bushido seperti itu ya. Nah, sifat setia, sederhana, ketulusan, dan kehormatan. Oke. Nah, tadi saya sudah jelasin sekilas mengenai tadi. Nah, ada Toreda, income-nya di 25 sampai 60 juta. Ronin 40 sampai 100 juta. Nah, kebetulan saya masih masih punya satu user ID yang punya teman ya, yang dia pinjamkan ke saya sebelumnya. Nah, ini dia di level Ronin. Benar nggak sih income-nya antara 40 juta sampai 100 juta? Ya, nah kita sama-sama lihat nanti, kemudian nanti saya kasih lihat lagi. Kalau di level Samurai ini benar nggak sih income kita antara 50 juta ya sampai 150 juta ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya mulai, nah biasa ya,
Kalau Anda nggak lihat kan biasanya orang kan ini kan penasaran gitu ya. Nah ya kita kasih lihat. Iya betul kok. Sebetulnya Hah? betul kok harus ditunjukin dulu bukti-buktinya ya kok. Benar nggak sih Harus samurai ditunjukin itu? dulu ya. Iya. Iya, Karena kita kan ini ya kalau ada bukti tambah lebih semangat gitu ya. ya betul Oke. kok. Nah saya ada pakai yang ID ini yang Ronin. Nah ya Ronin ini dari teman dari All Star. Nah, tuh, duitnya kebanyakan tuh masih ada 52 juta aja nggak ditarik-tarik teman-teman. Ya kebanyakan uang begitu tuh. Nah, jadi saat ini benar nggak sih posisi beliau? Nah, benar posisi ada di posisi Ronin. Nah, udah 783 pairing ya, masih kekurangan 217 pairing lagi menuju samurai. Tapi kelihatannya udah nggak cukup ya, karena udah sisa 10 hari ya, termasuk hari ini. Ya, income-nya berapa? Nah, kita lihat aja ya. Nah, di bulan ini berapa? Nah, ini udah hampir 20 juta. Bulan kemarin berapa? Bulan 8. Nah, bulan 8 kemarin 71, benar kan? Teman-teman ya kan 40 sampai 100 ya kalau di level Ronin. Nah, kemudian di bulan 7 kemarin berapa? Nah, 7 bulan kemarin 54 ya, benar kan? Ya, di antara itu ya. Nah, kalau kita mau lihat setahun itu kita klik aja di yearly ya bonus. Ini cuma salah satu ID-nya loh, teman-teman. Ya, saya tahu juga kan rata-rata semua kalau mau siapin, Anda boleh siapin 3 titik ya seperti itu. Nah, di bulan pertama beliau ini baru menjalankan di bulan Februari juga. Nah, jadi mungkin di bulan pertama kelihatannya belum toreda loh ya. Itu aja udah income berapa? Nah, 24, 20 juga ya. Nah, bulan ketiga kelihatannya masuk ke toreda 57. Ya, turun 20, 27, 50, 54 ya. Nah, tapi selama ini berapa bulan? 2, 4, 6, 7. Nah, 7,5 bulan aja jalannya udah ID ini udah 326 juta ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, belum lagi ID kedua dan ID ketiga ya. Oke, nah ini untuk seorang ranknya yang Ronin. Nah, saya tunjukin ID yang Samurai. Nah, Samurai ini adalah ID saya sendiri. Jadi sekarang saya lagi mengejar Shogun untuk ID ketiga saya. Ya lumayan ya, tambahan 575 juta teman-teman. Ya. Wow. Nah, saat ini saya Samurai. Nah, kurang pairing lagi 109. Nah ya, jadi dapat hadiah lagi dari AFC lagi 575 juta lagi ya untuk mencapai Shogun. Nah, benar nggak sih seorang samurai ini income-nya berapa? Tadi kan antara 50 sampai 150 ya. Nah, bulan ini aja berapa? Nah, 15 hari aja udah 68 juta, teman-teman ya. Oke. Nah, bulan 8 kemarin berapa? 120, ya kan? Nah, kan keren ya, teman-teman ya. Seorang samurai gitu loh. Bulan 7 biasa ya naik turun ya 87. Nah, kalau kita lihat setahun, klik di yearly tahun ini. Nah, ya. 80 lebih, 50, 67, 78, 85, 135. Oke. Nah, ini adalah seorang samurai. Tahun 2020 sama, kalau nggak salah di peringkat samurai juga. Nah, seperti itu ya. 130, 115, 124, 135, 124, 87, 59, 41. Ya kan? 58, 86, 72, 60. Nah, ya kan? Nah, sama dia saya mulai jalankan sama di tahun 2019 ini juga baru. Tuh. Nah, baru-baru sama teman-teman, betul nggak? Nah, 8 juta, 6 juta sama kan dengan kita semua. Jadi semuanya kita mulai jadi nol juga teman-teman ya kan. Nah, kemudian akan bertumbuh udah jadi sampai hari ini ya. Ya sekitar tuh ya bisa masuk sampai 100 juta. Oke? Punya gambaran ya? Nah, kayaknya ini Mbak Ari yang lebih semangat kayaknya Mbak Ari ya. Iya, ini saya sampai nggak berkedip kok ngelihatnya kok. Karena luar biasa banget ya kok, benar tadi kok Budi bilang. Kalau sebagai dulu dengan sebelum-sebelumnya kita kerja aja untuk dapetin bonus Shogun aja 575 juta itu, wow itu Betul. harus posisi apa dulu ya kok? Betul, betul. Ya, itu kita kalau di kantoran mau dapat bonus segitu mah nggak mungkin, benar nggak? Betul. Ya, Anda udah jabatan yang paling tinggi 575 dapat mercy pun tuh hutang. Harus cicil juga, harus ada komitmen kerja sama perusahaan dulu 3 tahun atau 5 tahun baru dikasih itu ya. Seperti itu. Kalau ini kan nggak dikasih gratis ya kan dibawa pulang. Ya seperti itu. Ya, Oke. oke kok benar-benar. Ya, Silakan kok. Nah, kenapa samurai? Sangat terukur teman-teman ya. Jadi sangat realistik ya. Income-nya sudah oke, sudah di atas 50 juta sampai 150 juta per bulan dan kemudian teman-teman juga sudah punya beberapa tim ya, di orang yang sudah sevisi dengan kita ya. Dan kemudian Anda sudah membuktikan juga komitmen Anda dan kapasitas Anda dan Anda sudah dianggap memiliki sifat leadership yang baik ya. Nah, samurai sebenarnya teman-teman bisa mencapai samurai nggak perlu sampai 2 ronin ya, kiri dan kanan ya. Kenapa? Nah, ini satu struktur kemarin waktu saya diskusi sama Pak Niko. Nah, ini berharap kenapa? Karena dari samurai untuk Anda menuju shogun itu kan
terjadi peningkatan 5 kali, teman-teman. Benar nggak? Karena nih samurai 1000 pairing. Ya, Anda masuk ke Shogun tuh 5000 pairing. Nah, kalau Anda nggak punya struktur yang kuat, itu sehingga Anda kalau udah samurai mau masuk ke Shogun setengah mati. Ya, gitu ya. Nah, sehingga apa? Struktur yang paling kuat, paling bagus adalah apa? Nah, samurai kalau bisa Anda bentuk nih, ada 2 ronin di kiri dan 2 ronin di kanan. Masing-masing ronin punya 5 toreda. Ada 5 toreda di kiri, ada 5 toreda di kanan. Begitu aja masing-masing. Nah, kalau begitu Anda jadi samurai, Anda pasti bisa masuk ke next punya berikutnya ya, ranknya Shogun. Nah, sebenarnya kalau di samurai, teman-teman, Anda ada 1 ronin kiri, 1 ronin kanannya udah jadi. Benar nggak? Karena 1 ronin kan harus punya 5 pairing di kiri, ya 5 pairing, berarti kan harus punya 500 paket omset ya di kiri dan 500 paket di kanan. 500 kan udah 1000, teman-teman. Benar nggak? Nah, jadi sebenarnya Anda ronin pun udah jadi samurai. Kenyataannya di lapangan nggak perlu ronin, teman-teman. Anda bisa punya toreda aja, ya ada 2 aja Anda bisa jadi samurai. Benar nggak? Karena toreda kan nggak mungkin toreda pas-pasan 100. Ada yang toreda yang misalnya pairingnya 300. 300 itu berarti apa? Udah 300 paket di kiri, 300 paket di kanan. Nah, teman-teman ya. Ya, belum lagi yang ada satu sisi ada kaki gemuk. Contohnya satu sisi dia udah kasih 500 paket, tapi yang kanan ternyata kita baru bisa pairing 200 pairing. Nah, kan kita udah 700 pairing. Ya, seperti itu ya. Jadi di lapangan teman-teman banyak yang toreda baru ada 1, 2 pun kita udah jadi samurai. Oke, teman-teman ya. Tapi kalau Anda bisa bentuk sampai 2 ronin, masing-masing ronin ada 5 toreda. Nah, selamat, Anda pasti jadi shogun. Seperti itu ya. Oke, nanti hari ini saya akan gambarkan titik yang lebih perinci lagi ya, seperti dulu atau di awal-awal kita menjalankan supaya teman-teman baru di sini bisa menduplikasi lagi seperti itu ya. Oke, nah 6 bulan program kerja ini sebenarnya saya paling suka ya, 1 lembar ini aja sebenarnya. Nah, 1 cat ini sebenarnya seperti kayak kalau kita kerja di kantor ini adalah istilah apa? Blueprint. Makanya saya sengaja juga dikasih warna biru, teman-teman ya. Namanya blueprint ya, cetak biru ya. Nah, blueprintnya apa? Ya udah 6 bulan program kerja dari seorang member baru untuk sampai kita menjadi samurai. Apa sih kerjaannya kita? Nah, di bulan pertama, nah biasa ya, aktivitas, karena banyak teman-teman gini, setelah dia bergabung pasti selalu bilang, Pak Jimmy, saya ini uang terbatas nih, ya kan? Nah, saya mau bergabung Ruby nih, ya 3,5 juta. Nah, kira-kira Pak Jimmy, saya kapan nih, ya kan? Bisa BP, nah, ya kan? Atau misalnya ini, saya mau masuk Diamond nih, ya modal berapa? 20 juta. Nah, 20 juta kapan nih saya bisa balik modal? Nah, ini jelas. Artinya apa? Ini ada aktivitasnya. Anda ikutin aktivitas ini. Nah, ternyata kalau Anda ikutin aktivitas ini di bulan pertama pun Anda sudah balik modal. Oke, benar ya? Nah, Anda mau di Ruby, Anda sudah balik modal. Anda mau di Diamond, Anda juga sudah balik modal. Ya, seperti itu. Apa sih aktivitasnya? Yang pertama, kita harus bikin daftar nama, teman-teman. Namanya buat prospect list. Ya. Nah, tulis apa? Nama, nomor telepon, gitu seperti itu ya. Nah, Anda kasih 3 kategori. Saya selalu bilang. Yang pertama, financial. Apakah orangnya, misalnya contoh saya tulis Mbak Ari. Nah, Mbak Ari nomor teleponnya. Nah, Mbak Ari dari segi financial bagaimana? Kaya. Nah, kalau kaya berarti skornya 3, teman-teman. Sedang 2, kurang 1. Oke. Nah, Mbak Ari ambisinya bagaimana? Mbak Ari ambisinya luar biasa. 3, tinggi. Sedang 2, kurang 1. Yang ketiga apa? Network. Teman-teman Mbak Ari banyak. Mbak Ari mah teman-temannya banyak. Berarti skornya 3, sedang 2, kurang 1. Ya, nangkapnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman mau belajar presentasi sendiri, cari skor yang 3 atau 4. Nah, intinya apa? Misalnya contoh, saya tulis namanya Pak Anton. Ya, saya kasih contoh. Pak Anton saya tulis finansialnya nggak ada, 1. Ambisinya juga nggak ada, teman, 1 juga. Teman-temannya juga nggak ada, 1. Udahlah, ini kita belajar presentasi aja. Artinya apa? Udahlah, Pak Anton masuk, nggak masuk juga nggak apa-apa. Benar nggak? Karena kan dari 3 kriteria ternyata nggak ada. Tapi kalau skornya, misalnya saya tulis Mbak Ari, skornya 8 sampai 9. Nah, jangan saya maju sendiri. Kan karena saya baru di bisnis ini, baru di bulan pertama. Benar nggak? Baru belajar. Nah, ya kalau orang-orang bagus, usahakan ajak upline. Oke? Seperti itu ya. Nah, kenapa? Ya biar closing rate-nya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, setelah saya udah tulis daftar nama, nah mulailah saya lakukan namanya prospecting. Prospecting apa sih? Prospecting itu berbeda sama presentasi, teman-teman ya. Prospecting itu adalah mencari tahu kebutuhan ya. Nah, finding the need ya. Jadi kebutuhannya apa? Nah, apakah teman kita ini butuh produk? Apakah teman ini kita butuh bisnis? Nah, itu dari situ ya. Misalnya contoh saya telepon Pak Jimmy, "Ayo, Bro, Pak Jimmy, gimana nih bisnis sekarang?" Nah, iya nih. Ya kan, Ko Budi, ya dulu bisnis sekarang lagi pandemi begini, lesu nih. Oh gitu ya, lesu ya. Nah, gitu ya. Iya nih, sekarang sales lagi turun nih. Turun berapa persen? Oh 50%. Nah, kita udah tahu berarti apa? Pak Jimmy lebih tertarik di sisi bisnis, kan gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Ari gimana sekarang? Oh iya. Jadi mungkin dari situ kalau saya lebih suka gini kategori teman-teman. Kalau perempuan saya lebih kategori Anda bisa masuk di 2 sisi. Di produk dan di
sisi bisnis ya. Nah, produk pun Anda bisa, tapi laki-laki saya harus bilang, laki-laki 90% Anda harus masuk bicara bisnis. Kalau Anda bicara produk, pasti hilang prospeknya ya. Kenapa? Ya karena istilah gini, laki-laki cenderung mau gimana pun dia sakit, gimana pun juga, ya mau perawatan kulit atau gimana pun, pasti kecenderungannya dia agak susah. Tapi kalau Anda bicara uang, nah itu daya tariknya lebih luar biasa ya. Contoh tadi Pak Jimmy bilang, Pak Jimmy gimana bisnisnya turun ya? Iya turun. Nah kebetulan nih Pak Jimmy, nah saya ada satu peluang bisnis dari Jepang baru masuk Indonesia loh. Nah ya, nah kalau sebulan bisa dapat tambahan 50 juta sampai 100 juta, Pak Jimmy mau denger nggak? Nah ya kan kata-katanya enak seperti itu ya. Jadi artinya apa? Nah ya kebetulan misalnya karena kita baru kebetulan ya kan. Nah hari besok ya, besok atau lusa itu ada Zoom. Nah ya. Nah, ada partner saya yang akan bisa membawakan detail. Udah kamu langsung jelasin aja. Kan banyak kan teman-teman kita gitu kan. Udah nggak apa-apa kamu jelasin aja langsung ditelepon aja. Nggak bisa, Bro, ya kan? Nah, karena ada chat ya, ada chat atau ada diagram yang saya harus tunjukin ke kamu gitu loh. Biar kamu dapat informasi yang lebih jelas. Ya nggak masalah, saya juga belum tahu juga apakah bisnis cocok dengan Anda atau tidak ya. Kalau cocok kita jadi partner bisnis, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Nah, ya gitu. Intinya sama ya. Jadi kita harus bisa ini ya. Namanya prospecting, ya kita harus tahu nah bagaimana kita orang itu tahu kebutuhan apa, nah sehingga Anda bisa mengundang untuk supaya masuk ke dalam Zoom ya. Nah, teman-teman kalau sudah bisa presentasi, lakukan ya. Nah, ini dari 5 prospek presentasi asumsi adalah sehari 3. Tapi ini kalau offline ya, apakah Anda ketemu one on one ya. Nah, kalau ketemu one on one dulunya kan saya gini ya, dari pagi 1 kali, siang, sore, malam ya. Dan kemudian kalau ada yang mau terima saya jam 10 malam saya datang lagi gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada ya udah umumnya gini. Tapi kalau sekarang dengan teknologi, teman-teman jauh lebih cepat. Kenapa? Karena Anda tinggal mengundang orang masuk ke Zoom. Ya. Nah, apalagi misalnya contohnya gini loh, kalau kita offline, kalau saya mau teman-teman saya ada di Papua, saya kan nggak mungkin, benar nggak? Mau prospek dia, namanya offline, saya harus datang ke sana, benar nggak? Ya, ada biaya dan segala. Tapi kalau dengan Zoom sekarang jauh lebih mudah loh, teman-teman. Tinggal ngundang aja masuk ke Zoom, benar nggak? Toh kita juga nggak mungkin pergi ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi jauh lebih cepat gitu seperti itu. Nah, Anda bisa mengundang, makanya sekarang yang tadi saya sharing tadi yang Bapak Adit ya, yang dari Surabaya ya, beliau baru umur 30 tahun ya. Dan belum 1 tahun ya, kalau nggak salah beliau bergabung di Oktober, saya lupa, di Oktober atau di November tahun kemarin 2020 ya. Nah, kurang dari 1 tahun dan hari ini 2 titik Shogun, teman-teman. Coba luar biasa, 2 titik Shogun. 1 titik dapat 575 juta, 2 titik 1 miliar 150 juta. Benar nggak? Dan saya tanya juga ke beliau, oke bro, kamu 1 tahun ini jalankan di AFC, total komisi kamu udah terima berapa? 3,5 miliar bro. Wah, luar biasa ya. Jadi, nah teman-teman maksud saya ini memang ada yang oke, kita cukup dengan angka 100 juta oke. Tapi ada juga orang yang bisa achieve sampai miliaran gitu. Maksud saya ini range-nya cukup besar dan nah udah tinggal yang penting apa? Yang kita mau belajar aja ya. Kita nggak mungkin nggak bisa. Semua orang masih bisa. Nah, setelah itu saya coba pakai kata-kata closing. Closing ini adalah 5 berbanding 1. Ini udah paling rendah. Jadi artinya apa? Dari 5 orang yang saya presentasi hanya 1 yang mengatakan ya. Ya. Nah, saya masih ingat kemarin waktu saya ngundang Pak Gunarto ya dari Bandung, beliau selalu bilang ya, nggak ada kamus di beliau itu namanya orang nolak katanya ya. Namanya orang penolakan itu katanya nggak ada. Nah, kalau orang nolak artinya apa? Waktunya aja yang belum tepat. Artinya apa? Ya sudah, berarti apa? Minggu depan kita follow up lagi kan gitu kan? Karena apa? Karena ada satu Udin ya kan, yang supir taksi bandara ya kan, ternyata upline-nya aja itu butuh follow up selama 3 bulan, akhirnya bergabung juga. Nah, akhirnya sekarang Pak Udin yang supir taksi tadi itu udah mencapai samurai juga ya seperti itu. Jadi artinya ya tergantung memang ya. Tapi kalau saya sih lebih bagus kalau kita jangan kita terus follow up juga ya. Nah, kita harus punya backup juga teman-teman ya. Jangan kita fokus misalnya contoh gini, saya lagi mau presentasi ke Mbak Ari. Setelah saya presentasi Mbak Ari belum mengatakan ya gitu. Udah saya nunggu aja. Mbak Ari gimana? Nah, kapan bilang ya gitu kan. Nah, 1 aja dan kita tidak bergerak. Itu salah teman-teman. Jadi Mbak Ari masih nunggu dan dia masih butuh pikir-pikir, tapi kita harus terus bergerak gitu ya. Cari lagi orang kedua, cari lagi orang ketiga gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya kita baru bisa sukses ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita di bulan pertama teman-teman harus belajar cepat ya. Nah, jadi tadi saya pakai sharing juga tadi. Nah, beliau ini tadi orang baru ini yang Bapak Adit tadi itu gimana dia untuk belajarnya? Dia bilang, wah saya langsung masuk ke YouTube, termasuk ada video saya, ada video-video yang lain juga ya, busido-busido yang lain juga, presenter-presenter yang lain katanya saya nonton hampir 50 video. Ya, dan berulang-ulang katanya ya.
Nah, setelah saya udah nonton 50 video, nah saya sudah tahu harus ngomong apa. Karena beliau ini jauh sekali dari upline. Nah, jadi waktu saya lihat kemarin di organisasi beliau, jauh sekali loh ya. Artinya udah jauh sekali dari upline-nya Shogun-nya mereka adalah ada Alan, sama lagi ada Andri Valentinus yang itu ternyata jauh sekali di bawah ya. Nah, tapi beliau karena upline-nya udah pada hilang semua, dia bilang saya mau sukses, nah, sehingga apa? Dia cuma belajar di YouTube ya, dan dia duplikasikan. Setelah dia udah tahu, dia bilang, oke, saya langsung bikin Zoom. Saya udah tahu apa yang saya harus ngomong katanya gitu. Nah, setelah beliau bikin Zoom, apa beliau? Nah, dia nonton lagi itu ada namanya saudara Resa kita ya, yang anak milenial kita yang umur 23 tahun, yang hari ini juga menjadi shogun termuda ya, umur 23 tahun, yang mengalahkan Jimmy Drago. Oh, Jimmy Drago sih masih paling muda ya untuk daimyo ya. Ya, daimyo yang paling muda ya. Nah, kalau Resa ini adalah shogun yang paling muda ya, umur 23 tahun. Nah, beliau tuh dia bilang dia cuma nonton di YouTube udah 50 rekaman berulang-ulang sehingga dia tahu apa yang harus di ngomongin. Nah, setelah dia lihat bagaimana dia menuju ke samurai. Nah, ternyata dari Resa itu pernah bilang, udah perbanyak jumlah zoom. Ya sudah, yang dia lakukan apa? Perbanyak jumlah zoom. Nah, sampai kemarin bagaimana dia mengejar angka shogun 2 titik yang menjadi shogun. Dia perbanyak jumlah zoom. Dan kemarin dia sharing ke saya, dia bilang apa? Satu hari di grupnya beliau total ada 22 zoom, teman-teman. Coba. Nah, jadi kita ya kenapa bisa 22 zoom? Ya artinya sehingga apa? Sehingga pasti dia lebih sukses gitu. Karena kenapa? Karena aktivitasnya lebih banyak ya. Nah, Zoom itu nggak mesti kita banyak-banyak seperti sekarang ini training sampai ratusan orang, nggak perlu juga teman-teman. Zoom itu kita bisa berdua, bertiga, sama aja kan dengan kita ketemu offline yang di kafe. Nah, ini kan adalah sesuatu biaya yang lebih murah ya, seperti itu ya. Kita bisa berdua, bertiga, berlima. Ya, ada ibu rumah tangga, biasanya oke, ibu rumah tangga lebih cocoknya setelah biasanya apa anak-anak tidur. Nah, ya jam 2 siang gitu ya. Nah, kalau misalnya yang anak-anak milenial ya mungkin kita jam 10 pagi, jam 9 pagi gitu loh. Kalau orang yang kantoran jam 7, jam 8 malam gitu. Nah, teman-teman bagi seperti itu ya. Intinya sama ya. Nah, kemudian di bulan pertama teman-teman juga harus belajar cepat ya. Nah, kita juga banyak Zoom yang dari dokter ya. Nah, bagaimana kita bekerja ya. Intinya simple ya. Dan kemudian teman-teman juga harus bisa melihat juga testimoni sekarang udah banyak. Nah, itu sangat kuat loh teman-teman. Sangat kuat saya harus ngomong begitu ya. Nah, Anda kalau misalnya lagi follow orang, itu tinggal kirimkan aja testimoni yang berhubungan, misalnya contohnya kita lagi prospek teman kita yang diabetes. Nah, Anda kasih 3 testimoni yang dari penderita diabetes, selesai, pasti join. Kenapa? Orang sakit teman-teman, dan yang penting dia punya, yang penting udah sakit dan punya uang ya. Nah, jangan sakit nggak punya uang. Kalau nggak punya uang siapa yang mau beli ya, gitu seperti itu ya. Jadi artinya kalau dia sakit dan dia punya uang, Anda kasih dia 3 testimoni, hampir boleh dibilang pastikan pasti orang sakit pasti dia mau sembuh. Kemungkinan besar dia akan coba seperti itu ya. Nah, hasilnya di sini saya kasih 18 teman-teman. Nah, apa yang maksudnya 18 ini? Jadi artinya dari satu orang yang kita presentasi 3 orang per hari. Berarti 1 bulan kan ada 30 hari. Nah, berarti kan kita ada presentasi kepada 90 orang ya. Nah, kalau asumsinya tadi closing 5/1, ya berarti ada 18 orang yang bergabung teman-teman ya. Nah, di sini saya tulis nih teman-teman. Nah, berdasarkan rank kita teman-teman ya. Misalnya posisi kita sekarang masih Ruby. Nah, kalau kita Ruby, kemungkinan besar 18 orang ini bergabung pasti semuanya Ruby. Ya, contoh misalnya ditanya saya, Budi, kamu join apa? Saya join Ruby. Ikut kamu deh. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kita jarang sekali. Kamu Ruby, udah kalau gitu saya Diamond deh. Nggak ada ya. Kalau Anda Ruby, udah saya ikut deh. Nah, ya kamu Ruby ya saya ikut Ruby gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang rank-nya kita itu menentukan juga ya. Teman-teman kita juga ada seperti itu. Kecuali teman-teman ngajak upline. Nah, kalau upline, kadang-kadang dia nggak melihat kita lagi. Contoh, Mbak Ari mengajak Bu Anis, gitu ya. Nah, jadi karena Mbak Ari sebagai bridge ya, sebagai artinya apa? Sebagai yang membawa, gitu ya, yang memperkenalkan upline kita Anis kan Bu Anis yang kemudian akan mempresentasikan. Nah, orang udah melihat Mbak Anis, gitu. Nah, sehingga kalau Mbak Anisnya Diamond atau misalnya dia ada posisi tertentu karena dia melihat orang yang sukses dan dia mau ngikut. Oke, kalau gitu menurut Mbak Anis level apa yang paling cocok bagi saya? Nah, kalau misalnya Mbak Anis bilang, oke, Diamond, nah kemungkinan besar teman kita bisa masuk Diamond. Karena bukan melihat kita. Kalau dia lihat kita apa? Kamu apa, Budi? Oh, Ruby. Ya udah ikut kamu Ruby lah. Gitu ya. Tapi kalau dia melihat sisi bisnisnya, berarti dia akan ini ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Baik. Ya, sambil ke Budi masih ada yang disiapin. Oke, ya, teman-teman. Oke, mau lanjut ke Budi atau boleh ada pertanyaan?
Oke, lanjut dulu ya. Oke. Ya, silakan kok. Nah, ini saya cepat aja dulu. Nanti saya habiskan ini nanti sebelum kita masuk ke yang gambar cat ini ya. Oke. Sekarang udah berapa lama? Ntar saya lihat jam dulu. Tak terasa udah 1 jam ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi tadi 18 orang ini kalau kita ruby semuanya ini ya. Nah, angka ini dari mana teman-teman? Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan, oke? Nah, saya kasih jawabannya ya. Dari mana? Ruby, sponsor Ruby berapa? 300.000 teman-teman. Ruby kedua berapa? 300.000, berarti 600.000. Pairingnya berapa kalau kita Ruby? 150.000 ya satu paket. Berarti kalau ada 2 Ruby kita dapatnya 750.000. Nah, karena ada 18 orang bergabung, jadi berapa? 9 kali 750.000 adalah berapa? 6.750.000. Oke, ini angkanya ya. Jadi teman-teman harus bisa ngitung. Nah, Safir, kok saya tulis di sini 14,3 juta? Artinya apa? Nah, di sini saya kasih teman-teman ada peluang 20-30% mereka mengikuti kita ya. Ditanya, Budi kamu join apa? Saya join Safir. Kenapa join Safir? Nah, saya kasih alasannya, ya uang saya kan belum cukup, bla 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 gitu ya. Nah, ya, karena nanti kalau saya nanti bulan depan saya bilang nanti uang kalau saya udah terima saya langsung mau ambil ke Diamond. Nah, tinggal tambah 3 paket. Nah, itu ada kemungkinan besar 20-30% mereka ngikuti kita. Oke deh kalau gitu ikut kamu juga deh Safir gitu ya. Nah, jadi asumsi di sini 18 orang. Saya pakai asumsi berapa? 4 orang. Ya, 4 orang yang kemudian kalau saya Safir 4 orangnya ikut kita, Safir. Nah, Safir sponsor Safir berapa? 1.350.000 teman-teman. Safir kedua berapa? 1.350.000 berarti 2,7 juta. Pairing kita berapa? 600.000 3 paket kan? Nah, jadi 3,3 juta. Jadi Safir sponsor 4 Safir berarti 6,6 juta. Sisanya adalah Safir sponsor 14 Ruby. Nah, jawabannya ini teman-teman ya, 14,3 juta. Nah, kalau Diamond sama. Diamond sponsor Diamond berapa? Nah, di sini sama saya asumsinya ada 4 Diamond ya. Jadi kalau Diamond ketemu Diamond tadi berapa? 3,3 ya, Diamond kedua 3,3, kemudian pairingnya berapa? 1,8, 8,4 juta. Jadi 4 Diamond berarti 16,8. Sisanya Diamond sponsor 14 Ruby ya, jawabannya ini teman-teman. 20,6 juta. Nah, sehingga teman-teman kita kasih lihat juga. Nah, kalau Anda Ruby kerjanya sama, kemungkinan besar Anda terimanya ini. Tapi kalau kita Diamond kerjanya sama, kemungkinan kita akan terimanya 4 kali lipatnya ya. Nah, bulan kedua, bulan ketiga teman-teman sama karena prospek listnya ada daftar nama kita sudah habis, kita harus bikin juga. Nah, walaupun misalnya di bulan pertama habis nih di tengah bulan, ya kita bikin lagi teman-teman ya. Ya, pokoknya habis kita bikin lagi 100 lagi gitu ya teman-teman. Nah, prospek pribadi kita kurangin karena sekarang kenapa kita kurangin? Karena kita sekarang udah punya 18 orang, benar nggak di grup yang di bulan pertama yang sudah bergabung. Nah, kan kita harus bantu mereka ya. Nah, sehingga pribadi kita pun prospek juga berkurang, presentasi juga berkurang ya. Nah, karena kita sekarang harus bantu tim ya. Nah, bisa online, bisa offline gitu ya. Dan sama ya, di bulan kedua dan bulan ketiga kita tetap harus belajar terus ya seperti itu. Nah, saya sampai hari ini pun juga terus terang untuk LOP teman-teman di timnya saya aja, saya masih nonton loh teman-teman. Ya, Zoom-nya mereka, saya kadang masih minta rekaman gitu ya. Saya masih nonton walaupun saya nggak sempat, saya masih nonton gitu loh ya. Apakah saya pulang jam 12 malam, jam 1 malam saya nonton atau pagi-pagi gitu, saya masih nonton gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu adalah pembelajaran teman-teman. Pasti ada kata-kata tertentu yang sangat bagus. Oh ya ternyata Mbak Ari ngomongnya begini bagus nih. Nah nanti suatu saat kalau saya lagi gini kasus yang sama saya bisa pakai gitu seperti itu ya. Nah closing pribadi kita sama karena kita presentasi sekarang 1-3 berarti juga 1 bulan kita closing pribadi 6-18 ya. Tadi kan kita kalau presentasi 3 orang kan 18 orang. Nah karena ini 1-3 berarti 6-18. Jadi sekarang sudah ada variabel. Nah potensinya 10-20% tim upgrade. Nah artinya apa? Dan 18 orang ini kan sudah mulai menjalan. Ya, contoh misalnya ya, kita sudah join Ruby. Nah, di bulan pertama kita udah mulai jalan. Nah, kan sudah ada kan kita sponsor 2 Ruby. Daripada saya Ruby sponsor Ruby dapat 300.000, saya mendingan upgrade ke Diamond. Nah, ya, jadi di sini sudah ada 10-20%. Ya, artinya berapa? Udah ada 2 orang ya. 2 orang atau 3 orang yang upgrade ya, yang ke Diamond. Nah, kemudian timnya kita udah berkembang. Nah, ditambah dengan kita sama teman-teman yang mengajak. Nah, sudah ada 30-50 orang ya pertumbuhannya ya. Nah, income kita seperti ini. Nah, saya kasih satu range. Jadi yang terendahnya adalah di angka ini 4,5-12,5 juta. Ini semuanya adalah kita ngambil dari teman-teman yang sekarang ada di AFC ya, maksud gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Diamond kita range-nya adalah 15,7 sampai 50 juta seperti itu. Nah, di bulan keempat, bulan keenam sama. Nah, teman-teman prospek pribadi lebih berkurang lagi, presentasi pribadi berkurang lagi, bantu tim sekarang harus lebih banyak. Ya. Karena kenapa? Karena timnya kita sekarang udah 100 orang ya. Nah, sama. Dan kita sekarang harus belajar lagi trainingnya apa? Nah, harus belajar leadership. Kenapa? Karena
teman-teman sudah punya orang, ada 100 orang ya. Nah, closing team, nah sama, pribadi kita jadi berkurang. Nah, tim upgrade berarti yang sebelumnya ini 10-20 orang ya. 10-20% mereka upgrade ya dari sini ya. Nah, kemudian pertumbuhan tim kita 1 bulan udah 50 juta orang. Nah, jadi proyeksi income-nya seperti ini. Kalau kita diamond, kita sudah punya antara 25 juta sampai 100 juta. Oke. Nah, dalam 6 bulan ini, teman-teman seharusnya sudah bisa mencapai samurai. Atau setidaknya adalah ronin. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kok ya. Koko bilang tadi bahwa 60% tuh rata-rata mencapainya kurang dari 6 bulan. Ya. Nah, ini dari strategi yang Ko Budi sampaikan ini, Ko Budi, kira-kira kalau misalnya teman-teman mau nanya, tadi ada yang sharing, aktivitasnya seperti apa sih hari-harinya kok supaya dalam 6 bulan ini kita bisa capai? Tadi ada yang nanya, Ko Budi, sharing dong aktivitasnya Ko Budi. Nah, sebetulnya kalau saya mau nanya, bukan aktivitasnya Ko Budi ya, kalau aktivitasnya Ko Budi pasti padat banget. Kan Ko Budi sering ketemu dengan para pejuang-pejuang samurai nih yang pada hari ini udah capai nih di 6 bulan pertama. Sharing dikit kok, rata-rata aktivitasnya mereka itu hari-harinya ngapain kok? Iya, jadi sebenarnya aktivitas kita tuh sama aja teman-teman. Jadi aktivitas tuh kan kita tadi udah lihat harus bikin daftar nama, Ya. prospecting, ya, presentasi. Nah setelah kita presentasi kita harus follow up gitu loh. Itu aja sebenarnya aktivitas kita gitu loh sebenarnya ya kan. Nah jadi sebenarnya gini loh, di dunia network marketing teman-teman ini kan sebenarnya hampir sama dengan dunia namanya dunia marketing. Nah kan sebenarnya saya seorang IT ya kan, saya bilang gini kan, saya backgroundnya IT tapi kan saya juga nggak ngerti nih di dunia marketing ya kan. Nah jadi bagi saya itu simple aja, dunia marketing dulu tuh saya mau belajar marketing saya selalu patokannya sama namanya Joe Girard ya, seorang salesman mobil. Nah beliau kan sehari bisa jual mobil 2-3 mobil per hari ya kan. Nah, sehingga tapi bisa apa? Dia bisa jual juga selama 14 tahun berturut-turut sehingga namanya tercatat di Guinness of the Book ya. Nah, sehari beliau bisa jual kepada perorangan 2-3 mobil ya selama 14 tahun berturut-turut. Nah, ditanya sama wartawan, Joe Girard kok ada hebat nih, bisa jual mobil 2-3 mobil sehari gitu ya. Selama 14 tahun berturut-turut kan gitu kan. Nah, karena namanya tercatat di Guinness of the Book. Nah, beliau mengatakan apa? Dari kita semua teman-teman harus tahu namanya success rate. Nah, apa namanya ada success rate? Success rate adalah tingkat keberhasilan kita. Nah, kalau tingkat keberhasilan kita berapa gitu loh. Nah, ternyata bagi Joe Girard, tingkat keberhasilan dia adalah dia bicara sama 30 orang, satu closing gitu loh. Jadi kalau 25 orang menolak, dia tambah semangat lagi. Kenapa? Memang gitu loh. Jadi bisnis itu gini loh, teman-teman harus tahu bahwa sudah pasti ada yang tolak, pasti ada yang bilang iya gitu ya kan. Nah, jadi kalau yang tolak, Anda jangan terlalu ini apa istilahnya baper ya kan. Aduh kenapa nih yang Mbak Ari teman baik saya kok menolak gitu ya. Jangan nggak usah teman-teman. Jadi artinya kalau mereka nolak itu udah wajar ya seperti itu ya. Jadi hanya bermain statistik aja. Nah, jadi si Jojer ini bilang apa? 31 yang ternyata yang beli. 25 menolak, dia tambah semangat lagi. Kenapa? Karena dia akan bicara sama 5 orang, satu beli. Nah, ditanya sama wartawan, Joe Girard kalau sudah bicara sama 30, dan kemudian kalau nggak ada yang beli gimana? Nah, dia bilang, apa susahnya kembali ke angka 1 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya semua itu ada di pikiran kita ya. Jadi artinya apa? Ya ngulang lagi gitu seperti itu. 31 beli lagi ya gitu ya. Nah, jadi seringkali sales itu ya closing kita itu kadang-kadang bukan langsung pertama. Nah, kadang-kadang ada jeda ya. Artinya apa? Orang butuh pikir-pikir dan segalanya. Nah, itu dan kita butuh follow up seperti itu ya. Nah, jadi cara follow up-nya gimana? Nah, saya juga dulu kan ada tools juga. Tools apa? Nah, mungkin Anda pernah tahu ya buku merah itu yang buku presentasi itu, ya flip chart itu. Nah, itu sering kali saya pakai. Misalnya pada saat saya presentasi dan kalau orangnya belum kasih saya jawaban, nah saya titipin. Oke, Mbak Ari baca-baca dulu ya. Apalagi misalnya ada orang yang misalnya yang prospek kita, dia akan bilang, "Oke, nanti saya tanya-tanya dulu ya, tanya-tanya suami." Nah, dan kalau kita nggak kasih dia bahan, apa yang dia mau sharingkan kepada suaminya dia, benar nggak? Ya, apa yang dia mau sharingkan kepada istrinya dia. Begitu sampai ke rumah, Pak, saya tadi baru diceritain sama teman saya, ada bisnis bagus. Nah, berapa modalnya? 20 juta Pak. Nanti dulu lah kita lagi begini. Jadi apa? Karena nggak ada sesuatu yang kita bisa tunjukin gitu. Tapi kalau kita ada buku, ada peluang bisnis, wah Pak, ini peluang bisnis lumayan loh. Kenapa? Ya orang penderita diabetes. Nah, oke, hari ini saya cerita sedikit mengenai peluang bisnisnya. Peluang bisnis kita teman-teman, penderita diabetes hari ini ada 11 juta orang ya. Nah, saya kemarin baca di Harian Kompas tuh kalau nggak salah ya. 2030 itu akan
akan meningkat menjadi 30 juta. Ya, diprediksi akan meningkat sampai 30 juta. Berarti artinya apa? 9 tahun ke depan ini akan meningkat loh, teman-teman. Jadi berapa? Jadi 19 juta orang baru lagi penderita diabetes ya. Nah, saya tadinya nggak ada, saya juga nggak ada gula darah, diabetes juga. Kemarin saya pergi ngajak cek darah, saya aja pernah diabetes. Kacau kan? Kenapa? Karena kita selama pandemi ini satu, makannya manis-manis, di rumah terus duduk, nggak ada olahraga. Bener nggak? Kita Ya, sendiri pernah benar. diabetes loh, bener loh. Nah, jadi artinya apa? Teman-teman, ini kedepannya ini lebih banyak lagi orang-orang yang kena yang diabetes gitu loh. Jadi ada 30 juta penduduk gitu. Jadi apa? Artinya apa? Ini peluang bisnis baru, bener nggak? Yang tadinya hari ini kita prospek, mungkin karena dia nggak sakit, hari ini bilang dia nggak mau. Bulan depan belum tentu, bener nggak? Kalau bulan depan ternyata dia udah mulai masuk ke periode dia udah mulai mau sehat lagi, itu adalah target market kita lagi yang baru. Benar kan teman-teman ya? Nah, untuk hari ini untuk orang cancer, untuk orang tumor, sama diprediksi 2030 ini akan meningkat 7 kali dari sekarang. Nah, kanker sekarang yang paling tinggi apa? Negara-negara maju, semua adalah kanker usus. Teman saya banyak dari Taiwan. Kanker usus nomor 1 di Taiwan. Di Singapura, kanker usus nomor 1. Nah, ya kan? Kenapa? Orang Indonesia semua, kita semua apa? Di dunia nih. Makanya fast food semuanya. Benar nggak, teman-teman? Ya. Ya, teman-teman kita semua makan fast food. Dulu saya pernah bisnis juga ayam ya. Anda tahu nggak tuh ayam itu berapa lama? Ayam itu sekarang kan disuntik apa? Hormon ya. 28 hari harus panen teman-teman. Benar nggak? Kalau Anda nggak panen, masuk ke hari ke-35 ayamnya mulai mati. Coba. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Jadi sebagai peternak aja, mau nggak mau pun mereka harus menjual. Ya, kalau mereka nggak mau menjual, nggak bisa, Pak. Tetap harus menjual. Kenapa? Kalau nggak ayamnya mati seperti itu ya. Nah, sekarang ayam kemudian kalau dipotong masuk ke mesin pemotongan, Anda tahu nggak? Itu ayam itu bisa bertahan berapa lama? Ya, setelah dipotong masuk ke freezer. Ya, saya kasih tahu ya, tapi di sini direkam lagi ya. Oke, saya anggap saya selesai aja dulu ya. Oke, ya kita tutup dulu supaya saya bisa lebih enak ngomongnya. Selalu bertanya saya, Ko Budi, apa sih yang Ko Budi share ya ke teman-teman? Nah, saya selalu bilang, saya terus terang teman-teman, saya tuh nggak bisa jualan teman-teman ya, karena saya orang IT, benar nggak? Nah, tapi udah kalau bicara strategi saya bilang mau nggak Anda ya. Nah, saya punya strategi. Nah ya strategi. Nah ya 3 sampai 6 bulan teman-teman. Oke. Kok nggak kelihatan, sorry. 3 sampai 6 bulan. Sorry. Loncat lagi. 3 sampai 6 bulan kita bisa punya income di atas 100 juta. Oke, teman-teman ya. Per bulan. Ya. Nah, jadi ini strategi yang ternyata yang paling diminati. Nah, tergantung teman-teman. Kalau memang ternyata teman-teman nggak mau ini, bisa aja ngomongnya misalnya berapa? 50 sampai 100 juta. Boleh aja seperti itu ya. Oke, saya coba gambarkan. Nah, teman-teman gini ya. Jadi kita contoh ya. Di sini siapa nih yang lagi on nih? Ya, ini ada on kamera ada dari Kak Haryanto. Nah, dari Pak Haryanto ya. Siapa? Pak Haryanto ini kameranya kebetulan on atau di situ. Oh, Pak Haryanto. Oke, contoh ya. Jadi di sini misalnya contohnya kita pakai namanya Pak Hari. Nah, ya. Bentar. Oke. Nah, saya coba gambarkan. Nah, jadi contohnya di sini adalah punya Pak Hari. Ya. Pak Hari tadi apa? Double R atau 1 I? Oke lah, double R gitu ya. Nah, kan kita punya kiri kanan ya Pak Hari ya, benar kan ya? Nah, kalau kita punya member pertama Pak Hari, pasti kita sponsornya di sebelah kiri. Gitu ya. Ini teman kita yang pertama. Kalau Pak Hari punya member kedua, kita taruh di sebelah kanan. B gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya teman kita yang ketiga gimana? Nah, kita sponsor lagi, pasti kita taruhnya di bawah A. Ya, ini orang ketiga kita. C gitu. Kenapa? Karena kita binaries, teman-teman ya. Cuma 2 sisi. Nah, kalau A dapat teman, nah Anda lihat, A dapat teman, kita selalu minta lagi, A bantu dulu di bawah C. Ya. Nah, A1 di sini teman-teman ya. Nanti A2-nya baru di sebelah kanannya gitu. Kenapa? Karena ini network marketing teman-teman, harus saling bantu-membantu. Kalau semuanya egois nggak jalan ya. Nanti A-nya kemudian baru pairing gitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Nah, nanti kemudian kita punya orang lagi keempat. Nah, kita ngajak lagi misalnya contohnya, oke Mbak Ari punya orang keempat lagi. Nah, kita sponsor taruh di bawah B. Nah, ini orang keempat kita. Siapa? D kita. Kenapa? Karena Mbak Ari ya, Pak Hari juga mau pairing kiri kanan juga ya. Seperti itu ya.
Nah, nanti Pak Hari dapat lagi orang kelima. Saya mau bantulah di bawah A1. Nah, saya tempatin lagi, ditaruh lagi di bawah A1. Ya, ini adalah orang kelima. E gitu ya, seperti orang kelima. Nah, nanti C ngajak teman sama selalu jawabannya gitu. Minta bantu lagi di bawah E, ya. C1 di sini dan kemudian C2 di sini. Ya, C-nya baru pairing gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini jangan terlalu kaku juga. Contohnya misalnya ya, saya mau daftarin teman saya istri saya dulu nih di C1 di sebelah kanan. Ya sudah, ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku juga gitu. Jadi kita fleksibel juga. Intinya adalah semua orang harus dijelaskan bahwa kiri kanan itu tanggung jawabnya dia. Hanya itu aja tujuannya. Ya, kiri kanan adalah tanggung jawabnya dia. Nah, di dalam network marketing ini strategi ini, teman-teman harus bisa harus bisa menciptakan kedalaman. Berapa kedalamannya? Nah, ya 30 kedalaman teman-teman. Ya, tusuk 30 kedalaman. Sama ya kiri kanannya gitu. Sama, ini misalnya sebelah sini kanan ini sama ya. Kita tusuk aja begitu. Ya, terus begitu, teman-teman ya. Sampai ke bawah berapa kedalamannya? 30 kedalaman teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya kedalaman ini apa? Ini adalah kedalaman kita pertama. 2, 3, 4, 5, ya. 6, ya 7, terus ya sampai 30 kedalaman. Nah, yang ini kedalaman ke-6 terserah teman-teman. Bisa juga kita yang sponsor ataupun yang sponsor. Intinya adalah apa? Harus bikin kedalaman gitu ya. Sampai 30 kedalaman. Nah, setelah 30 kedalaman dari statistik kita teman-teman, nah ini akan muncul 250 orang teman-teman ya. Di kiri muncul 250 orang, di kanan muncul 250 orang. Nah, ini adalah apa? Ini adalah milestone teman-teman yang pertama ya. Tunggu sampai 250 kiri dan 250 kanan. Nah, dari mana 250 orang ini? Contoh ya. Ini kan saya selalu bilang Pak Anton. Pak Anton, di kiri Pak Anton sudah ada 30 orang loh ya. Nah, di sisi sebelah sini udah 30 orang. Nah, pasti Pak Anton masih apa? Nah, dia akan bikin lagi, benar nggak? Sisi sebelah sini 30 orang juga. Nah, kalau dia bikin sisi sebelah kanan 30 orang, kita udah punya 60 orang. Benar nggak? Belum lagi C kan? C kan di sini kan ada berapa? 29 ke bawah, di 28, 27, 26, ya, 25, 24. Nah, belum lagi yang di sini. A2 kalau udah bikin 30 ke 6 kan 29 juga. Ya, di sini juga bikin, di sini juga bikin. Nah, ini udah muncul orangnya. Ya. Bisa sampai ribuan orang, tapi dari 30 kedalaman, kita cukup nunggu sampai 250 orang. Nah, kemudian setelah 250 saya selalu bilang adalah Pareto ya, 80-20% teman-teman. Itu udah kebanyakan seperti itu. 80% apa? Hanya sebagai user teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mungkin bergabung memang ya mereka mungkin karena nggak enak dengan kita atau apa, hanya 80%. Nah, 20% yang kita sebut adalah mereka mau sama seperti kita ya, yang mau menjalankan, yang mau berbagi, yang mau sharing. Nah, yang kita sebut dengan namanya apa? Networker ya, networker. Nah, networker ini berarti ada 20%. Berarti ya berapa? 20% dari 250 berapa? Ada 50 orang teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan. Banyak nggak teman-teman? Dikit loh teman-teman ya kan. Satu Indonesia teman-teman hanya butuh mencari 50 di kiri, 50 di kanan. Satu Indonesia loh, ya kan? Nah, kalau dari 50-50, nah saya selalu bilang omset kita udah stabil teman-teman. Nah, setiap hari udah di atas 10 paket. Ya, setiap hari 10 paket. Dari mana 10 paket ini? Nah, dari orang bergabung Ruby berapa? 1 paket. Dari orang bergabung Safir 3 paket. Dari orang bergabung Diamond 6 paket, ya kan? Nah, artinya apa? 50 orang ini ada 50 di timnya kita. Ada 2 orang aja berhasil ngajak Diamond aja. Udah 12 paket loh teman-teman. Jadi sebenarnya ini jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Nah, belum lagi orang upgrade. Nah, Ruby naik ke sini tambah 2 ya. Ruby upgrade ke Diamond tambah 5 ya. Safir ke sini tambah 3. Nah, jadi kita istilahnya kita cuma butuh kalau udah 50-50, nah omset rata-rata udah di atas 10 ya. Nah, 10-10 pairing kita berapa sih teman-teman? Nah, kalau kita seorang Diamond ya, kalau kita seorang Diamond pairing kita berapa? Nah, seorang Diamond tadi masih ingat nggak teman-teman ya? Pairing ke 1 sampai pairing ke 10 kita kalinya 300.000 ya kan? Nah, berarti income kita berapa? 3 juta teman-teman ya. Ya, pairing ke 11 sampai ke 200 ya. Kita kalinya berapa? 100.000 teman-teman ya. Nah, jadi ini 19 juta. Nah, jadi satu hari kita dikasih berapa? Satu hari kita dikasih 22 juta ya. Kali 30 hari berarti dapatnya berapa? 660 juta. Nah, kalau teman-teman merasa 660 juta satu titik kurang, nah saya mau siapin 3 titik silakan. Berarti kalau kali 3 berarti kita bisa terima 2 miliar ya teman-teman ya. 2 miliar. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi Pak Hari misalnya, oke, saya mau siapin 3 titik. Nah, ini 3 titiknya kita ambil dulu gitu seperti itu ya. Tapi kalau A dan B-nya kita udah kelewatan, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah ya. Karena contohnya saya aja, kalau nggak salah titik kedua saya ini ada sekitar 5 kedalaman. Nah, ini baru saya gitu ya. Kemudian kalau yang di kiri,
Ini kalau nggak salah yang ke-8. Ya, di sini baru saya gitu. Kenapa? Karena kan waktu awalnya saya juga bergabung cuma satu, nggak tahu. Tapi begitu ternyata bergerak, nah saya juga jangan ketinggalan lagi, makanya saya buru-buru masih selipin seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang kita dari awal, kalau memang kita yakin, nah teman-teman mau 3 sekaligus boleh. Tapi A dan B-nya jangan dijalankan dulu ya, seperti itu ya. Nah, ya supaya kan kita membangunnya sekaligus. Ya, kalau seperti ini kan saya udah sayang juga, benar nggak? Udah saya bangun tadi 4 ini kan yang omset di sini kan orangnya kan saya kan nggak termasuk saya, ya kan gitu kan seperti itu. Nah, oke, teman-teman. Jadi kalau udah 10-10, nah pairing kita berapa? Nah, ini ya. Jadi kalau kita diamond, teman-teman ini menduplikasi teman-teman gini aja. Udah fokus aja ke 10 pairing pertama. Udah fokus ini aja 10 pairing pertama ya. Karena ini yang terbesar ya. Jadi kalau kita bisa bentuk 30 kedalaman sampai 250 orang di kiri, 250 orang di kanan, 20% aktif, ada 50 di kiri, 50 di kanan ya. Nah, omset kita udah stabil. Satu hari ada 10 paket di kiri, 10 paket di kanan. Kali berapa? Kali pairing kita adalah 300.000, berarti satu hari ya. Nah, komisinya Pak Hari sudah di atas 3 juta. Kali 30 hari, nah ya titik pertama Pak Hari ini sudah di atas 100 juta. Oke? Simpel ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah 100 juta Anda mau kerjakan titik kedua silakan. Nah, B ini kan contoh. Oh, saya mau kerjakan titik B. Kenapa? Karena satu sisi ini semua kan sampai ke bawah ini kan semuanya adalah berapa orang? Kan ada 250 orang, benar nggak? Ya. Kan di sini kan tadi kan ada 250 orang. Nah, tinggal kita tusuk lagi yang di B ini. Bikin berapa lagi? Bikin 30 kedalaman lagi. Sama seperti ini lagi. Nah, sehingga nanti dia akan terbentuk lagi 100 juta lagi yang kedua. Ya. Nah, A juga sama. Kita akan bikin lagi begitu lagi sampai 100 juta lagi yang ketiga. Kalau A dan B 100 juta, mungkin ini udah 300 juta. Ya, teman-teman ya. Seperti itu loh ya. Jaringan seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, oke. Jadi ini gambaran Bapak Ibu cara membangun ya. Nah, kemudian, untuk periode tahun depan, gimana teman-teman mencapai ya untuk peringkat-peringkat tahunan ya. Nah, hari ini saya akan jelasin yang peringkat tahunan. Peringkat pertama apa sih? Oke, kita mulai dari selalu periode tahun depan kan kita mulai dari 1 Oktober ya teman-teman ya. Kenapa mulai 1 Oktober? Ya karena memang perusahaan kita launchingnya di 10 Oktober. Jadi kita mulai 1 Oktober sampai 25 September. Ya, setiap tahun begitu. Berarti kita ada berapa? Ada 360 hari teman-teman. Jadi kalau kita anggap kita libur 1 bulan, berarti kita ada 330 hari. Ya. Tahun depan kita ada 330. Nah, peringkat pertama apa? Toreda, teman-teman. Ya. Toreda. Nah, Toreda kita butuh pairing berapa? Toreda, teman-teman, butuh pairingnya adalah 100 ya, teman-teman ya. 100. Nah, berarti per hari saya butuh berapa? Nah, per hari saya butuh berapa? Karena saya butuh 100 dibagi 330, saya butuh berapa? Ternyata cuma butuh 1, ya kan? Nah, dapat hadiah berapa? Reward. Jadi untuk teman-teman kalau mau capai Toreda tahun depan gampang ya. Ya, karena 3 hari pairing 1 kali aja udah jadi ya seperti itu. Tapi kan masa kita ngejarnya Toreda ya. Nah, kita harus di atas ini lagi. Ronin berapa? 500 pairing. Nah, 500 dibagi 330 berapa? Ternyata dikit juga nggak banyak, 2 aja. Ya, konsisten. Nah, hadiahnya berapa? 25 juta. Ya, 2.500 ya, 25 juta. Nah, yang ketiga adalah samurai. Nah, menurut saya ini samurai yang udah boleh lah ya sebagai target kita yang pertama. Target kita yang pertama kita harus capai samurai ya. Samurai kita 1000 pairing. 1000 dibagi 330. Nah, ternyata per hari Bapak Ibu butuh konsisten 3. Ya. Hadiahnya berapa? 7.500 ya. Nah, kalau sudah lewat samurai, teman-teman ini usahakan ya ngejar ke Shogun. Nah, Shogun ternyata sampai hari ini di AFC juga belum begitu banyak. Ya, data saya tercatat baru ada sekitar 50 orang Shogun ya. Nah, kita butuh pairing berapa? 5.000 teman-teman. Ya. Nah, kita butuh pairing 5.000 pairing ya. 5.000 dibagi 330 berapa? Nah, cuma butuh 15 teman-teman ya. Berapa hadiahnya? Hadiahnya adalah 57.500 teman-teman ya. Jadi 575 juta. Nah, loncat memang ya. Jadi di sini 75 juta langsung loncat ke 575 juta. Nah, peringkat berikutnya apa? Demyo. Nah, Demyo ini 15.000 pairing, teman-teman. 15.000 dibagi 330, berarti sehari kita butuh 45. Ya. Hadiahnya berapa? Nah, loncat lagi, 180.000. 1,8 miliar. Nah, ya. Jadi kalau mau beli rumah, udah bisa nih, ya. Pak Jimmy Trago, rumah di Medan 1,8 miliar dapat gede lah ya. Mana Pak Jimmy? Busido 30.000 pairing. 30.000 pairing dibagi 330 berarti kita sehari ada 90 ya teman-teman ya. Nah 90 berarti berapa? 3,5 miliar ya, 350.000. Oke. Nah gimana caranya teman-teman? Oke, kalau kita tadi bilang samurai,
tadi kita harus konsisten ya, 3 ya teman-teman ya. Nah, tapi oke, hari ini saya ingin mengajarkan supaya teman-teman bisa ngejar di Shogun Daimyo Bushido. Ya, jadi kita harus punya rencana jangka panjang seperti apa sih? Nah, untuk kita mengejar ke Shogun. Nah, di Shogun kita butuh 15, oke? Pairing per hari. Nah, teman-teman tadi udah lihat. Kita sekarang ada 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang aktif ya. Nah, Anda ceritakan ini, strategi ininya ke mereka. Dari 50 di kiri, 50 di kanan, ada sebelah di kiri Pak Hari, 1 sampai 2 orang aja. Ya, 1 sampai 2 orang yang dibilang, "Oke, saya setuju sama Pak Hari. Saya juga mau ngejar angka berapa? 100 juta juga ya per bulannya." Nah, kanan sama. Ada 1 sampai 2 orang aja yang setuju dengan Pak Hari dan bilang, "Oke, saya juga ngotot mau ngejar angka 100 juta per bulan." Nah, ada 1 sampai 2. Udah, Anda tahun depan jadi Shogun. Nah, gimana caranya? Nah, kan tadi 1 orang kalau mau jadi 100 juta gimana? Kan dia harus punya omset. Benar nggak? Harus punya 10 di paket di kiri, 10 paket di kanan. Nah, kalau kita punya 1 orang aja kan kita udah punya 20 paket. Kanan 20 paket. Nah, kan kita udah pairing udah 20 kali. Ya. Kan 1 sampai 2. Berarti kita sudah pasti ya bisa mencapai Shogun, teman-teman. Tapi kalau kita Daimyo gimana? Kita butuh 45, teman-teman. Ya. Nah, sehingga apa? Kita butuh 4 sampai 5. Ya, kita butuh 4 sampai 5 orang. Nah, yang ternyata setuju ya sama Pak Hari. Yang mau ngotot juga nggak 100 juta. Nah, tahun depan kita jadi Daimyo ya. Kemudian kalau Bushido gimana? 90. Nah, teman-teman butuh 8 sampai 10. Ya, dari 50 ini ya, kemudian mereka benar-benar ngotot juga mau ngejar ini 8 sampai 10 orang juga, kiri kanan. Nah, Anda tahun depan bisa jadi Bushido. Kenapa kita jadi Shogun Daimyo Bushido? Karena nama Bapak Ibu sudah tercatat ya di pabriknya Jepang. Jadi suatu hari Anda berkunjung ke sana, nah ini bisa jadi satu kebanggaan anak cucu kita. Waduh ya. Waduh, nama nenek gua nih, Mbak Ari, ada di situ ya, Mbak Ari Puspita, gitu loh. Jadi sesuatu jadi kebanggaan anak cucu kita juga ya, bahwa nah nama orang tua kita, nama ya nenek kita, kakek kita tuh ada di sana ya, seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana ceritanya gini nih? Saya nggak ketemu nih 1 orang atau 2 orang nih, seperti Pak Hari nih yang ngotot 100 juta. Nah, ini matematika sama teman-teman. Kalau saya nggak ketemu 1 orang yang ngotot 100 juta, nah teman-teman boleh tuker 5. Tuker 5 sama apa? Tuker 5 orang yang punya income 20-30 juta. Sama nggak matematikanya? Jadi kalau saya nggak ketemu 1 Pak Ari yang ngotot 100 juta, saya tuker 5. Jadi kalau 1 sampai 2 berarti apa? Saya tuker 5 sampai 10 orang. Benar nggak? Nah, 5 sampai 10 orang yang punya income 20-30 juta sebulan. Sama. Ya, saya tuker 5 sampai 10 orang juga yang punya income 20-30 juta. Sama matematika. Tahun depan jadi Shogun. Jadi sebenarnya jadi Shogun itu nggak terlalu susah. Intinya kita harus membantu di bawah kita berhasil. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, saya kira ini udah punya gambaran yang cukup jelas. Nah, samurai sebenarnya sama. Anda kalau udah punya 1-2, ya 20 juta, 30 juta aja, Anda udah bisa jadi samurai seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau samurai kan, kalau ini kan 100 juta kan lebih kurang ada samurai, betul nggak? Kalau Anda bentuk 1 orang di bawah Anda, 1 samurai, kiri kanan samurai, udah pasti lebih dari ini. Ya, karena kan mereka 1 samurai aja berapa? 1 samurai kan harus ngotot 10-10 kan, berarti mereka harus 20 pairing. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau di bawah kita samurai, nah teman-teman malah bisa jadi Shogun ya. Nah, kalau samurainya banyak, Daimyo. Lebih banyak lagi Bushido. Ya, seperti itu ya. Oke, nah ini yang sharing saya yang kedua, yang hari ini. Kemudian yang terakhir sebelum saya ini penutupan, saya mau sharing ini. Teman-teman, oke. Ya, ini tadi yang saya udah jelasin ya. Nah, kenapa teman-teman ini juga sangat bagus ya? Kenapa kita harus bergabung Diamond? Nah, teman-teman misalnya ada member kita ya yang masih ada di level Ruby, ya, ataupun misalnya kita sendiri yang masih di level Ruby. Nah, kenapa sih kita harus Diamond? Nah, ini jadi teman-teman juga bisa sharing. Nah, supaya member, kan kemarin kita kan banyak yang promo ya. Nah, orang masuk di promo Ruby, nah teman-teman bicarakan ke mereka. Nah, kenapa mereka harus bergabung di Diamond? Karena saya kasih ilustrasi. Ya, untuk Anda mau dapetin income 8 juta sampai 10 juta aja. Nah, ini ilustrasinya. Anda kalau Ruby mau dapat 8 juta lebih, ternyata Anda butuh sponsor 22 Ruby ya. Gambaran seperti itu ya. Ruby ketemu 2 Ruby kan berapa? 750.000 ya. Jadi kalau Anda mau 8 juta lebih ya kali 11 kali ya, berarti Anda harus sponsor 22 Ruby. Tapi kalau kita Diamond teman-teman, nah ternyata Anda cuma sponsor 2 Diamond aja ya. Anda sudah punya income 8,4 juta. Jauh lebih cepat mana? Jauh lebih gampang kan, benar nggak? Karena kalau Diamond pasti kita lebih mudah mengajak teman-teman kita Diamond seperti itu ya. Nah, oke, orang bilang, oke, saya setuju nih mau jadi Diamond, tapi nah, kan itu kan, saya belum ada uang nih. Nah, atau oke, saya nggak bicara nih, saya bicara gini, kita mau Diamond, oke. Nah, misalnya kita nggak pakai uang sendiri, tapi kita pakai uang pinjaman, ya.
Nah, uang pinjaman bank hari ini anggap kita paling tinggi apa sih? Ya bunga kartu kreditnya. Nah, bunga kartu kredit yang paling tinggi ya. Jadi asumsi kita nggak pakai uang kita sendiri. Nah, hari ini misalnya hari ini kita mau pakai uang apa? Pakai bunga kartu kredit. Nah, kalau teman-teman dari Ruby upgrade ke Diamond berapa? Tambah 10 box ya, teman-teman ya. Berapa berarti? 6,5 juta ya. Tapi ini berarti semua asumsinya usuk-usi. Tapi kalau teman-teman setengah-setengah ya berarti 17 juta ya. Nah, stok ini apa sih? Stok ini untuk perputaran bisnis kita ya. Jadi kita pegang 10 box. Kalau kita ketemu prospek kita kan artinya daripada kita nunggu lagi kiriman lagi 2 hari, 3 hari, nah ya teman kita udah pasti bisa berubah pikiran. Atau misalnya dia lagi urgent, nah, ya. Misalnya ada keluarga dia lagi kena COVID kan ada barang kan tinggal kita kasih ya, itu jauh lebih cepat ya. Makanya orang selalu punya stok pasti dapat income lebih gede karena perputaran lebih cepat kan gitu kan. Karena kita kasih dia dulu, barang datang baru kita ambil ya untuk menggantikan stok kita. Nah, kemudian barang kita habis nggak? Ya bisa habis juga. Misalnya kita ketemu ada om ada tante, udahlah saya nggak ngerti ini Mbak Ari ini membership tante sama om udah tua, nah gitu ya. Udah pokoknya kalau habis om sama tante beli sama Mbak Ari aja. Nah ini barang-barang kita bisa jual habis. Nah ya jadi 12 box ini kita bisa juga untuk kita konsumsi atau kita retail juga habis juga. Habis gimana? Nah kita akan buka lagi Ari 2 ya, seperti itu. Ari 3 gitu. Jadi sebenarnya teman-teman jangan khawatir di sini banyak member-member yang punya 50 ID, 100 ID banyak. Kenapa? Ya karena kalau dia jualan jago barang habis jadi akan buka ID lagi seperti itu ya. Nah, kalau saya asumsi orang pakai kartu kredit, berarti apa? Udah. Anggap kan sekarang hari ini kita AFC ada bekerja sama kartu kreditnya BCA. Nah, itu admin fee-nya paling tinggi, 9% untuk 1 tahun. Nah, ternyata tinggi-tingginya 9% juga ternyata nggak banyak juga. 9% dari 16,5 juta adalah berapa? 1,5 juta. Jadi kita hanya bayar bunga 1,5 juta aja ya per tahun. Saya nggak bilang 6, yang ini 6 bulan ya. Kalau Anda mau 6 bulan cicilan juga boleh. Tapi kalau menguntungkan ya tanggung aja sekalian ya 1 tahun aja ya 9% berarti cuma bayar 1,5 juta. Berarti berbulannya berapa? Ya nggak banyak juga ya hanya 125.000. Nah perbandingannya untuk Ruby, kalau Ruby kita sponsornya kan 300.000 per paket. Diamond berapa? 550 ya. Nah kalau Ruby kita nggak dapat pass up. Nah kalau Diamond kita dapat pass up ya. Di bawah kita Ruby dia memberin orang per paket naik ke atas ya 250.000. Kalau Sapphire naik ke atas berapa? 100.000 per paket. Ruby nah, sebulan income-nya berapa? Dari pairing 45 juta. Kalau Diamond berapa? 660 juta ya. Hampir berapa? Hampir 15 kali lipat ya, lebih banyak seperti itu ya. Oke. Nah, gimana sih caranya untuk kita pengembalian? Kan tadi kan cara bayar bunga. Ya anggap kita nggak pakai uang kita kan. Nah, ternyata teman-teman, ternyata pengembalian itu dengan 3 langkah sederhana untuk ngambil balik 1,5 juta. Artinya apa? Contohnya, kalau kita Ruby, saya ngajak Pak Anton. Ya, Pak Anton ngajak Pak Benny. Nah, sorry. Contohnya misalnya saya, Ruby ya, saya ngajak Pak Anton. Karena saya masih Ruby berapa? Berarti saya dapat sponsor bonusnya berapa? 300.000 ya. Tapi kalau saya Diamond ngajak Pak Anton berapa? 550.000, berarti ada selisih berapa? 250.000. Artinya apa? 1 orang aja kalau saya Diamond berarti selisih 250.000. Kalau dalam 1 tahun, ya saya seorang Diamond bisa ngajak sponsor 6 Ruby aja. Berarti bunga 1 tahun saya udah beres. Benar ya teman-teman ya? Ya. Jadi 1 tahun saya bisa ngajak 6 orang ternyata sudah beres. Nah, cara kedua gimana? Nah, saya masih Ruby nih, saya ngajak Pak Anton. Pak Anton ngajak Pak Benny. Pak Anton ngajak Pak Benny. Pak Anton dapat 300.000. Karena saya Ruby berarti nggak ada pasap. Tapi karena saya Diamond, ya, saya ngajak Pak Anton ngajak Pak Benny. Ada selisihnya 250 kasih ke saya. Ya, kalau saya Diamond, berarti saya dapat pasap 250.000. Artinya apa, teman-teman? Dalam 1 tahun, Pak Anton ternyata berhasil ngajak 6 orang aja. Saya selisih 1,5 juta udah dapat. Benar nggak? Saya cuma ngajak 1 orang aja. Saya ngajak Pak Anton dan Pak Anton ngajak 6 orang. Nah, semua selisihnya 250.000 kasih ke saya. Bunga 1 tahun ternyata sudah beres. Oke. Nah, cara ketiga, kalau saya Ruby, saya ngajak Diamond. Nah, ternyata dalam perjalanan ternyata saya berhasil ngajak 1 Diamond. Terima 1,8 juta. Tapi kalau saya Diamond ketemu 1 Diamond lebih gampang nggak? Gampang. Nah, ternyata 3,3. Selisihnya berapa? 1,5 juta juga. Artinya apa? Nah, dalam 1 tahun teman-teman saya berhasil ngajak 1 Diamond aja. Berarti bunganya semua udah beres. Belum lagi kita selisihnya pairing ya. Jadi ternyata yang kita khawatirkan 1,5 juta ternyata nggak terlalu khawatir juga ya. Apalagi kita punya uang di deposit di tabungan kita ya. Tabungan kita kalau Anda Bapak Ibu punya 20 juta, nah kemarin saya hitung ya 20 juta berapa tuh? Kita 20 juta sekarang teman-teman. Ya, kalau Bapak Ibu punya uang di tahapan BCA itu lebih kurang cuma 1% teman-teman. Anggap 1,5%. Nah, 1 tahun itu 300.000 teman-teman bunganya. Dibagi 12, berarti bunga kita 25.000. Dipotong pajak 20% teman-teman. Nah, ternyata cuma berapa? 20.000 teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman punya uang di bank 20 juta itu ternyata bunga 1 bulan 20.000.
yang mendingan kita investasikan ke sini kan. Bapak Ibu dapat selisihnya lebih banyak ya nggak? Ya, diamond ke ruby aja ada selisihnya 250.000 ya. Ini bunga bank cuma 200.000 ya. Nangkap ya teman-teman ya seperti itu ya. Nah, dan angsuran kita juga jangan khawatir, angsuran kita kan 125.000 tambah pokok. Itu ternyata kalau 1 bulan Anda bisa berhasil jual aja retail. 1-2 paket aja. 1-2 kotak aja. Itu sudah terbayarkan. Oke, teman-teman. Nah, ini yang mungkin saya mau sharing. Oke, saya kembali ke Mbak Ari kalau ada pertanyaan atau